Ayo nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang at-tarkib. At-tarkib itu apa? At-tarkib itu susunan gramatikal. Kalau di dalam bahasa Inggris itu grammar biasanya. Nah, kalau misalnya bahasa Arab itu namanya at-tarkib. Nah, at-tarkib yang kita akan bahas adalah mubtada dan juga khabar. Nah, kan seperti apa? Kita lihat dulu slide selanjutnya. Nah, iya. Di sini ada bacaan, lihat semuanya. Unzur wa'id wahfaz. Apa sih, Bu, ini artinya? Unzur, lihatlah. Wah dan a'id, ulangi. Wahfaz dan hafalkan, ya. At-tarkib tentang isim dhamir munfasil, kata ganti. Jadi dhamir artinya kata ganti, munfasil artinya tidak bersambung, ya. Jadi gampang sih sebetulnya. Oke, kita lihat dhamirnya dulu. Ada ana, anta, huwa, ana lagi, anti, hiya. Nah, ini ada dhamir yang laki-laki. Ini bagian laki-laki, dan ini dhamir untuk yang perempuan. Ya. Yang pertama, kemarin kan kalian sudah mencatat catatan tentang mufradat, kosakata, di situ juga ada dhamirnya ya. Ya, ini Ibu ulangi sedikit. Jadi Ibu bagi dua, yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Nah ya, di sini ana ya itu sama saya untuk maupun laki-laki maupun perempuan. Kamu beda. Kalau kamu yang untuk laki-laki itu anta, untuk kamu yang perempuan itu anti. Ya. Jadi dibedakan kamunya ini laki-laki atau perempuan. Beda. Huwa dia huwa untuk laki-laki itu dia. Kalau perempuan apa? Hiya. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kalau belum paham tanya di kolom komentar. Ana Azam. Nah, ini apa, Bu? Ini nama orang. Ini Azam, nama orang. Azamnya aja ya. Ana Azam. Saya Azam. Anta Azam. Kamu Azam. Huwa Azam. Dia Azam. Sudah paham sampai di sini? Untuk dia memakai nama orang atau namanya dia sendiri. Ya, sudah paham? Nah, sekarang memakai kata profesi. Tolibun. Ana tolibun. Anta tolibun. Huwa tolibun. Nah, tolibun ini kemarin apa artinya? Siapa yang tahu? Iya, artinya adalah murid laki-laki. Ya, atau siswa, seorang siswa. Sudah paham sampai di sini? Ya, jadi harus sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai, salah. Ya, contoh misal lagi yang bagian perempuan. Hilya itu nama orang. Ana Hilya. Anti Hilya. Iya Hilya. Ya, perempuan. Nah, di sini dia ada ciri-cirinya, ada tak marbutoh. Ya. Terus kalau misalnya murid laki-laki tolibun, kalau yang perempuan pakai tak marbutoh. Tolibatun. Ditambah tak marbutoh. Tolibatun. Ya. Nah, lalu ana tolibun. Saya murid perempuan. Anti afan tadi ana tolibatun. Saya murid perempuan. Anti tolibatun. Kamu murid perempuan. Hiya tolibatun. Dia murid perempuan. Bu, kalau misalnya saya nih, Bu, tapi sayanya itu saya kan perempuan, Bu.
Tapi pakai nama saya Laila bisa Bu? Bisa. Misalnya Ana Laila bisa Bu? Bisa. Misalnya lagi yang laki-laki Ana, saya Muhammad Bu, nama saya Muhammad. Terus saya pakai Ana Muhammad itu bisa bisa ya memang karena sistemnya adalah di sini Ana itu sama maupun dia laki-laki perempuan itu pakainya saya ya Ana di bahasa Arabnya. Sudah paham sampai sini? Ya. Yang kedua, Bu, kalau misalnya dia kamu, saya nunjuk teman saya, Bu. Namanya Laila, Bu. Nah, Laila kan gak ada tamar butuh nih. Terus pakainya apa dong, Bu? Anta atau anti, Bu? Nah, kalaupun dia tidak ada tak marbutohnya, tapi nama Laila kan nama perempuan. Nah, dia pakainya apa? Anti. Gak boleh anta. Karena anta itu benar-benar khusus untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau anti dia berjenis perempuan. Sama halnya contoh seperti huwa. Huwa Laila. Nah, Laila ini perempuan. Ya, Laila, nama Laila kan perempuan. Nur biasanya juga perempuan ya. Ya Laila aja deh, biasanya kan Laila perempuan. Nah, boleh Bu dia pakai huwa Laila? Nggak boleh. Harus pakai yang berjenis kelamin perempuan. Hia Laila. Seperti itu. Ya, harus sesuai dengan tarkibnya, grammarnya. Sudah paham sampai sini ya? Untuk pembagian ini, domir, kata ganti. Baik. Sekarang kita ke isim isyarah atau namanya kata tunjuk. Ya, kalau di bahasa Inggris this is ya, this is, that is. Nah, kan. Kalau bahasa Arabnya ini. Nah, nih lihat. Bu, ini apa? Lil muzakkar untuk laki-laki. Li itu untuk lil muzakkar untuk laki-laki, lil muannas untuk perempuan. Kalau haza kan untuk jarak dekat. Kalau tilka atau zalika itu untuk jarak jauh. Maksudnya barangnya atau orangnya itu jauh. Nah, kalau yang haza, hazihi ini untuk barangnya atau orangnya yang kita tunjuk tuh dekat. Sudah paham? Oke. Baik, ini haza. Apa arti haza? Ini, tapi dia untuk laki-laki. Hazihi, ya. Ini, tapi dia untuk perempuan. Jadi contohnya, misalnya kita mau nunjuk teman kita di samping kita namanya Muhammad. Haza Muhammad. Ini Muhammad. Misalnya lagi namanya Khadijah, kita nunjuk perempuan di samping kita atau deket kita gitu. Ini Khadijah. Hazihi Khadijah. Sudah paham sampai sini? Bu, kalau misalnya saya pakai haza Khadijah, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Karena haza ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya, nggak boleh. Bu, kalau misalnya aku pakai Laila, Laila kan gak ada tamar butoh gitu kan. Kalau perempuan biasanya ada tamar butoh. Nah, ini Laila Bu namanya. Tapi dia perempuan Bu. Boleh nggak Bu pakai haza? Nggak boleh. Harus pakai tetap hazihi. Hazihi Laila. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Quran tuh spesifik, Nak. Ya, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Sudah paham sampai sini? Oke. Baik, kalau fahim tuh kita lanjut lagi. Untuk jarak jauh, yang orangnya jauh atau yang bendanya jauh, agak jauh sama kita. Ya, maksudnya jauh tuh jaraknya yang jauh. Zalika, misalnya Zalika Muhammad, itu Muhammad. Ya, tilka, tilka misalnya Aisyah. Nah, tilka Aisyah, itu Aisyah. Ya, sama halnya seperti tadi haza dan hazihi. Tetap zalika itu untuk laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Ya, sudah paham sampai sini?
Oke, sudah paham. Contoh yang lain, haza azam, haza talibun, atau murid, ini murid laki-laki. Zalika sodiqi, ya. Nah, zalika sodiqi ini beda lagi. Ini adalah kata kepunyaan. Ibu udah pernah bilang kalau kata kepunyaan itu adalah ya, tadi kata sodiqi itu dari kata sodiqun ditambahin ya sukun. Ciri-cirinya ada ya sukun. Sodiqi, ciri-ciri dari kepunyaan. Kata kolamun. Kalau jadinya pulpen saya, apa? Kolami. Nah, kalau sodiqi berarti sodiqun apa artinya tuh? Teman. Nah, kalau misalnya sodiqi, teman saya atau temanku ya. Ingat tadi harus sesuai. Zalika dan juga haza, ini dan itu, yang ini untuk jenis kelamin laki-laki. Ya, sudah paham sini ya. Baik, selanjutnya ada ini ini lihat hazihi, tilka, hazihi tadi apa artinya ini, tilka itu, ya. Ini untuk yang berjenis kelamin perempuan, yang kita tunjuk yang jenis kelaminnya perempuan. Hazihi hilyah, ini hilyah. Hazihi tolibatun. Nah, kalau yang dia profesinya sebagai murid berarti kalau perempuan dia ditambahin tak marbutoh, ya. Tilka sodiqati, atau sama aja hazihi sodiqati, hazihi sodiqati, ini teman saya. Tilka sodiqati, ini teman saya. Tapi yang jenis kelaminnya temannya perempuan, ya. Sodiqatun. Nah, asalnya dari kata sodiqati, ya. Dari asal kata sodiqati ialah dari kata sodiqatun. Nah, ini teman yang temannya jenis kelamin perempuan, sodiqatun ditambahin ya sukun, itu artinya kepunyaan, teman saya. Ya. Sudah paham sampai sini? Ya. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Dan kalau yang belum paham, lihat di kolom komentar. Lanjut. Tadi untuk orang. Nah, sekarang susunan kata untuk tarkib untuk kata benda mati. Ya, benda mati. Gampang, sama kok kayak tadi. Nih, contohnya. Haza kitabun. Ini buku. Ya. Haza kitabun. Ini buku. Ini artinya, ya. Dzalika faslun. Itu kelas. Hazihi mistorotun. Ini, oh bukan, ini bukan sekolah. Ibu ganti dulu. Ya, Ibu ganti dulu. Ini bukan sekolah. Oke. Harusnya ini bukan sekolah ya. Ini apa namanya? Bentar. Ada yang salah. Oke. Baik. Kita lanjutkan, ini Ibu udah perbaiki. Ya. Tadi kita dari sini ya. Hazihi mistorotun. Ini penggaris. Tilka madrasatun. Itu madrasatun apa? Ibu nggak tulis di sini. Sekolah. Ya, itu sekolah. Lihat kalian di sini ciri-cirinya.
Di dalam untuk tarkib, untuk isim isyarah, ya pembagiannya untuk kata benda mati, belakang hurufnya kata benda tidak memakai tak marbutoh di sini. Ini kan kata benda, bukan? Ya, ini kata benda itu tidak memakai tak marbutoh. Nih, ya. Ada kan tak marbutoh? Tak marbutoh seperti apa, Bu? Nih, Ibu contohkan. Ya. Jadi dia muzakkar. Ini untuk kata benda muzakkar. Jadi hazihi itu untuk kata benda yang muzakkar. Ya. Terus zalika itu. Ya. Itu dia tidak memakai tak marbutoh. Enggak ada tak marbutoh di sini kan? Nah, itu dia memakai zalika. Apapun itu kata bendanya. Misalnya kitabun, boleh zalika kitabun boleh. Ya, intinya dasarnya dia punya pembagiannya. Ini untuk muzakkar yang kata bendanya tidak memakai tak marbutoh. Haza dan zalika. Ini dan itu yang muzakkar. Sudah paham? Oke. Baik. Lanjut lagi di sini. Hazihi mistorotun. Ya. Hazihi mistorotun. Ini penggaris. Tilka madarosatun. Itu sekolah. Lihat di sini ciri-cirinya untuk hazihi dan tilka. Belakang huruf kata benda ada memakai tak marbutoh. Maksudnya adalah tak marbutohnya ada. Nah, ini mana Bu tak marbutohnya? Ini. Kalau tak marbutoh itu kalau disambung jadinya seperti ini bendera. Ya. Intinya adalah walaupun haza atau hazihi ini dia artinya sama ini, tetapi untuk kalau haza ini untuk laki-laki atau kata benda yang tidak memakai tak marbutoh. Kalau hazihi ini yang untuk perempuan dan kalau kata benda itu memakai tak marbutoh. Paham? Kalau zalika, kalau maaf tadi Ibu ulangi lagi ya. Untuk untuk zalika itu tidak benar yang tadi. Untuk zalika itu ya tetapi tidak memakai tak marbutoh. Kalau tilka itu juga artinya, tapi dia posisinya adalah untuk kata benda atau manusia yang berjenis kelamin perempuan atau kata benda yang ada tak marbutohnya, ya. Sudah paham? Walaupun haza hazihi ini sama, tetapi beda penggunaan dalam jumlahnya, dalam kalimatnya. Zalika dan tilka sama artinya itu, tetapi beda dalam penggunaan kata atau penggunaan kalimatnya. Ya, sudah paham sampai di sini? Bu, saya mau tanya. Berarti kalau misalnya saya pakai misalnya zalika mistorotun. Ya. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Nak? Nggak boleh. Karena bagiannya bukan ini untuk muzakkar, ini mu'annas kata bendanya. Ya kalau mu'annas ya sama mu'annas. Kalau muzakkar ya sama muzakkar. Nggak boleh. Zalika mistorotun. Bolehnya apa? Bolehnya hazihi mistorotun atau tilka mistorotun. Tergantung pertanyaannya apa. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham pembagiannya? Ya, kita kalau walaupun agak kurang mengerti maknanya lewat dari sini aja, Nak. Nih, kalau hazihi berarti dia kan ada tamar buto, sama tilka juga ada tamar buto, begitu aja. Sudah paham ya? Kalau belum paham, lihat di kolom komentar. Baik, lanjut lagi ke kata tanya. Ma, perhatikan di sini, perhatikan lagi, perhatikan. Kata tanya, ma, hal, ya, ma apa? Untuk menanyakan yang tidak berakal. Kayak mahaza, nah, jawabannya haza juga, nggak boleh. Mahaza jawabannya hazihi. Kitabun nggak boleh, harus sama. Nanyanya apa, jawabnya harus juga sinkron. Jangan nanyanya apa, jawabnya apa. Paham?
Ya. Mahaza, apa ini? Haza kitabun, ini buku. Mahazihi, apa ini? Ingat, ininya apa? Hazihi untuk apa? Yang mu'annas. Hazihi mistorotun. Ya. Bu, boleh nggak kalau mahazihi, hazihi faslun? Ada tamar buta nggak faslun? Nggak ada. Jadi nggak boleh. Bolehnya kayak seperti ini nih, mistorotun, madrasatun. Insya Allah yang namanya tuntun itu ada tamar butohnya. Sudah paham? Pokoknya intinya yang ada tamar butohnya. Itu untuk hazihi dan juga untuk tilka. Paham? Nah, di sini ada kata tanya lagi, hal. Apakah? Hal. Jawabannya apa? Iya atau tidak? Na'am atau la. Ya, jawabannya na'am atau la. Harus Bu, jawaban begitu. Iya. Contohnya, hal hadza mirsamun. Nah, apakah ini pensil? Hal apakah haza ini? Nah, haza mirsamun. Gak ada tamar butoh kan dia makanya haza. Pakainya haza. Haza mirsamun. Ini pensil. Apakah ini pensil? Hal haza mirsamun. Nah, jawabannya iya enggak yang ditunjuk. Bener nggak? Tapi kalau yang ditunjuk buku, jawabannya apa? Kalau dia misalnya nanya, tapi yang ditunjuk itu buku, bukan pensil. Jawabannya apa? Tidak atau bukan. La itu bisa arti tidak, la dan juga bisa bukan. Ya. La, haza, kolamun. Misalnya di sini dia nunjuknya pena deh. Ya, jadi nggak jadi pena, pulpen. Ya, pulpen. La, haza, kolamun. Bukan atau tidak. Ini pulpen. Nah, kalau misalnya yang dia tunjuk bener pensil. Hal hadza mirsamun. Nah, jawabannya apa? Na'am. Hadza mirsamun. Ya, ini pensil. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau belum paham, tulis di kolom komentar. Apa yang belum paham? Tulis komentar. Bu, nggak paham. Apa yang nggak paham? Masa semuanya nggak paham? Kayaknya lihat videonya berkali-kali ya. Kita lanjut lagi contoh yang lain. Kata tanya, man, siapa? Nah, untuk kata benda yang berakar. Berarti maksudnya kata benda berakar apa, Nak? Maksudnya apa? Manusia, ya. Man hada Mahmud. Man hazihi, siapa ini? Hazihi Mahmudah. Nah, dia perempuan, ya. Man anti. Nah, ana. Misalnya yang ditanya itu laki-laki. Yang kok ditunjuk laki-laki? Perempuan ya, anti ya. Man anti. Anti berarti perempuan ya. Perempuan. Ana Aisyah. Man anta. Nah, yang ditanya siapa? Laki-laki perempuan tadi? Anta. Laki. Man anta. Ana Muhammad. Begitu. Ya, sudah paham? Oke. Kaifa. Yang keempat kata tanya kaifa. Lihat di sini, perhatikan lagi, jangan bosan. Kaifa bagaimana? Menanyakan keadaan. Yang Ibu akan selalu tanyakan ke kalian. Kaifa haluka? Kalau perempuan kaifa haluki? Ya. Ana bi khair walhamdulillah atau ana bi khair alhamdulillah. Kalau Ibu kan nanyanya kaifa halukum? Itu nanyain kabar juga, Bu. Iya, nanyain kabar, tapi ke kalian, bukan cuman ke kamu doang. Ya, ke kalian. Kalau ini cuman ke satu orang doang nanyanya. Kaifa haluka, kaifa haluki itu nanyain ke satu orang. Jawabannya ana bi khairin. Terus yang kelima, min aina. Artinya dari mana? Nah, contohnya ini dari mana datangnya gitu.
Nah, pertanyaannya, min aina anta? Dari mana kamu, anta? Yang ditanya laki-laki perempuan nih, anta. Ayo, laki-laki. Min aina anta? Laki-laki yang ditanya nih. Ana min Surabaya. Kalau min aina anti? Dari mana kamu? Yang ditanya anti? Yang ibu sebutkan ini? Berarti yang ditanya perempuan laki-laki. Perempuan. Ana, contohnya saya dari Jakarta. Ana min Jakarta. Sudah paham ya? Baik, lanjut lagi ke mubtada khabar. Bu, dari tadi itu mulu. Mubtada khabar maksudnya gimana, Bu? Nah, ini mubtada kalau bisa baca sendiri, kata benda atau isim yang berada di awal kalimat. Ingat, awal kalimat. Khabar, kata yang pasti jatuh setelah mubtada. Jadi setelah mubtada itu khabar pastinya. Kedudukannya sebagai predikat ya. Mubtada biasanya subjek, khabar itu biasanya predikat. Ya, contohnya seperti ini. Huwa Faruk. Yang mana mubtadanya? Gampang. Ini yang di depan ini, yang paling awal. Ini dia namanya mubtada huwa. Ya, dia Faruk. Ya. Dia nih mubtada, Faruknya khabar. Ya. Hiya Hilyah. Nah, Hiya kan perempuan. Makanya Hilyah. Bukan pakai Muhammad, bukan Hiya Muhammad. Kalau Hiya Muhammad salah. Nah, dia ini untuk perempuan. Mana mubtadanya? Hiya. Khabarnya mana? Hilya. Ya. Anta. Nah, anta perempuan laki-laki. Laki-laki. Nah, berarti dia ini memakai Umar. Nama laki-laki. Mama mubtadanya. Mubtadanya anta. Khabarnya Umar. Tuh, ya. Paham? Sampai sini. Baik. Nah, di sini yang dari Ibu penjelasan sebelumnya, ya. Kalau yang belum paham soal tarkib boleh lihat di kolom komentar. Yang sudah paham, silahkan lihat sini tugasnya adalah memberi gambar. Maksudnya Bu, maksudnya kamu Bu menulis ini semua. Contohnya seperti ini ya. Tapi dikasih gambar nih, lihat nih. Lil muzakkar. Ini mah gak usah, ini diabaikan aja nih. Muzakkar kan buat perempuan laki-laki, Muannas buat perempuan ya kan. Jadi maksudnya gini contohnya. Tilmizun. Murid laki-laki. Ini udah ada artinya nih, enak nih. Nah, kamu gambar murid laki-laki. Ya. Apa ciri murid laki-laki? Pakai celana, ya kan? Pakai topi boleh. Terus kamu gambar sendiri boleh gambar sendiri atau cari di Google terus ditulis terus di atasnya dikasih gambarnya boleh juga. Ya, pokoknya intinya di sini ada tulisannya, di sini kasih gambar. Ya, paham? Kalau nggak paham nih lihat lagi nih. Contohnya yang lain. Nih aja deh. Tajirotun. Nah, tajirotun dia pedagang, ya kan? Pedagangnya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ini udah ada artinya nih, enak banget. Tinggal nyari gambarnya aja yang sesuai. Jangan di sini gambarnya, di sini tulisannya tajirotun, gambarnya bapak-bapak lagi jualan. Nggak boleh. Harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Ya kalau misalnya yang laki-laki berarti yang di sampingnya nih, gambar di sampingnya tajirun. Nah, itu pedagang laki-laki boleh di sini. Kalau di sini gambarnya pedagang perempuan. Ya, nggak boleh. Sesuai dengan profesinya, sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan bahasa Arabnya. Paham nih tugas pertama. Nah, tugas yang kedua adalah menghafal. Lihat, menghafal. Menghafal ini semua ya. Menghafal ini semua. Bu, boleh nggak pakai nada lagu-lagu? Boleh. Terserah kalian nadanya mau nada apa lagunya. Dilaguin. Misalnya, Syamalun syarqiyun aisyamaliyatun. Itu boleh
pakai artinya juga boleh. Pokoknya syamalun syarqiyun, timur laut, asyamaliyatun, utara. Ya, terserah kamu pokoknya nadanya gimana. Ya, itu tugas kamu ada dua berarti ya. Yang satu yang ini, nah, menulis ini terus dikasih gambar. Yang satu lagi, menghafalkan ini dengan nada lagu. Terserah nada lagu kalian seperti apa. Ya, intinya seperti itu. Udah, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mau bertanya di kolom komentar. Kalau nanya tugasnya apa juga di kolom komentar. Ingat, kolom komentar ini hanya untuk materi saja, bukan untuk absen. Ya, kolom absen itu nanti ada yang di depannya itu kolom absen di posting sebelumnya itu ada kolom absen. Makanya lihat per posting itu beda-beda. Ada kolom absen sama kolom tugas. Jadi nggak boleh disatuin komentarnya. Komentar ini hanya untuk bertanya tentang materi atau tugasnya. Ya, paham Bu? Boleh nggak dicatat? Yang tadi ini nih, boleh nggak Bu dicatat Bu yang sebelum-sebelumnya? Sebelum tugas nih boleh dicatat. Boleh, silakan dicatat. Enggak juga nggak apa-apa, terserah kamu. Ya, soalnya kan Ibu udah ngasih buku e-booknya ya ke kalian semua. Jadi Ibu pengen sih gampangin kalian aja. Yang penting tugasnya yang ini. Ini satu, ya kan, yang Ibu dijelasin. Sama yang ini. Jadi tugasnya ada dua. Ya, paham tuh? Fahimna insyaallah ya. Kalau yang belum paham, ya tulis di kolom komentar. Syukron, nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.